Salam sehat, salam semangat dan penuh sukacita buat kita semua, para guru-guru yang hebat dan para pejuang pendidikan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Putut Prihantoro, calon guru penggerak dari SMA Negeri Colomadu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang mempunyai arti bahwa seorang guru harus dapat memberikan teladan, semangat, dan juga dorongan kepada siswa. Kemudian kesimpulan yang saya bisa ambil dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan antara lain bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan yang berhamba pada anak artinya bahwa pendidikan itu harus berpihak atau berpusat pada siswa. Pendidikan juga bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tetapi tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai taman bermain bagi anak dalam pembelajaran. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sehingga guru sebagai pendidik seharusnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan layaknya anak-anak sedang bermain. Pengetahuan dan juga pengalaman baru yang saya peroleh setelah mendalami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain adalah sudut pandang saya pada proses pendidikan merupakan menuntun segala kodrat pada anak. Jika sebelumnya pembelajaran yang saya lakukan itu hanya sebatas mentransfer ilmu atau materi yang saya sampaikan kepada kelas saja, saya beranggapan ketuntasan materi menjadi salah satu kunci utama dalam mengajar di kelas. Dan saya hanya melihat murid dari sudut pandang nilai kognitif saja. Dan juga saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran saya hanya terpusat pada guru. Namun setelah saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya mulai tergugah bahwa sebagai guru itu seharusnya mampu menempatkan diri sebagai fasilitator, mediator pembelajaran, serta menjadi teladan dalam bersikap sehari-hari. Guru yang sesungguhnya itu bukanlah mengajar seperti yang sering kita lakukan pada saat ini, di mana guru sering dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, lalu melakukan proses transfer pengetahuan yang dimiliki di depan kelas secara monoton. Nah, itu tanpa memperhatikan karakter dari masing-masing siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara
yang mengibaratkan peran guru sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak seperti bibit tumbuhan yang disemai oleh Pak Tani, menguatkan bahwa guru itu benar-benar memegang peran penting dalam tumbuh kembang potensi yang dimiliki anak. Bagaimanapun, guru itu harus bisa menuntun dan mengarahkan anak untuk menjadi penentu perkembangan belajar anak. Petani dengan segala kemampuan dan pemahamannya tentang potensi alam, metode bercocok tanam, karakter geografis maupun ciri khas bibit tumbuhan yang akan ditanam, itu adalah interpretasi yang ideal untuk sosok guru yang dibutuhkan di negara kita ini. Karena guru yang ideal adalah yang mampu memposisikan peserta didik dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya, yang kemudian berproses bersama dengan melibatkan seluruh komponen yang ada dalam lingkungan pendidikan, dukungan dari semua pihak, fasilitas yang tersedia, dan juga kemauan diri untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Itu merupakan kekuatan untuk menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan, terutama pada pola-pola pembelajaran yang sering dilakukan selama ini. Rasa cinta terhadap dunia pendidikan, terutama pada proses pembelajaran, menjadi kekuatan saya dalam menerapkan pengalaman dan pengetahuan baru saya terhadap konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mau berlama-lama di lingkungan sekolah untuk mendampingi dan membimbing peserta didik tanpa mengharap apapun kecuali untuk memberi pengalaman dan memotivasi mereka dalam mengeksplorasi hal-hal baru adalah wujud nyata rasa cinta saya terhadap proses pembelajaran. Kemampuan dan kemahiran dalam memanfaatkan teknologi seperti komputer dan juga software juga dapat saya golongkan sebagai modal kekuatan saya selanjutnya. Beberapa tantangan dan hambatan dalam dinamika pendidikan dapat ditawarkan solusinya dengan keterampilan memanfaatkan teknologi. Potensi kekuatan saya yang selanjutnya adalah proses kolaborasi dengan semua unsur pendidikan, kedekatan dengan peserta didik, teman sejawat, pemangku kebijakan maupun masyarakat, dan juga orang tua murid akan terus saya lakukan untuk terbangunnya rangkaian sistem pendidikan yang terpadu, terarah, dan dengan tetap menghamba pada siswa. Dan hal utama yang akan saya rubah dalam diri saya untuk menerapkan pengalaman dan pengetahuan baru saya ini, utamanya adalah mindset saya terhadap paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan saya yang lama, yang tidak komprehensif dalam menjalankan perannya, sehingga hak-hak peserta didik sebagai manusia merdeka kadang masih sering terabaikan. Hal itu harus saya ubah untuk saya sesuaikan seperti filosofi dan nilai-nilai luhur Ki Hajar Dewantara yang telah saya peroleh di modul ini. Selanjutnya adalah metode mengajar. Metode mengajar saya harus saya rubah juga. Program guru penggerak yang saya ikuti ini
dari awal menekankan luhurnya nilai-nilai pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, yang berarti menegaskan bahwa kreativitas menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan proses pendidikan, di samping juga mampu menjawab tantangan zaman. Melalui program Guru Penggerak ini, saya berharap bisa menemukan metode mengajar yang lebih berpusat pada peserta didik dan dapat terus dikembangkan sesuai dengan lingkungan sekolah saya. Perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah meningkatkan model pembelajaran yang saya terapkan di kelas agar tidak membosankan, tidak monoton, dan juga mendorong siswa agar semuanya terus aktif dan antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran. Melakukan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan lingkungan sosial di sekolah agar dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik. Mengajak juga rekan-rekan sejawat untuk saling mensupport dan sama-sama bergerak mewujudkan merdeka belajar untuk semua peserta didik pastinya. Dari hal-hal yang bisa saya lakukan di lingkungan sekolah saya, sangat besar harapannya bisa memperluas gerakan ini dalam lingkup yang lebih besar lagi. Semakin banyak yang bergerak, maka semakin cepat pula filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tujuan merdeka belajar yang diajarkan untuk bisa segera terrealisasikan dan membudaya di bangsa kita ini. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru, para pejuang pendidikan. Salam semangat penuh sukacita buat Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih.